Selamat sore, pemirsa Detik Sumsel. Ini luar biasa tamu saya hari ini, Bapak Dr. Darmin Bujang. Ini sehari-hari adalah dosen ekonomi dari Universitas Selero Lahat, kemudian juga pengamat ekonomi. Kita sore ini mencoba untuk mengupas permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia maupun di tingkat regional dan lokal. Nah, kita coba. Pak Darmin Bujang, apa kabar? Baik, Pak Dr. Hadi. Wah, luar biasa. Pak, ini kan beberapa peristiwa ekonomi antara lain dolar naik, kemudian harga emas naik, banyaknya pengangguran, kemudian PHK khususnya di Indonesia. Seperti apa gambaran perekonomian juga sekarang dan ke depan ini bagi Indonesia, Pak Dokter? Baik, terima kasih kesempatan kita ngobrol-ngobrol bareng. Ya. Menurut pandangan saya dan banyak saya baca literasi, bahwasanya gonjang-ganjing ekonomi atau perekonomian dunia ini tidak terlepas adanya geopolitik dan terjadinya perang antara misalnya sudah hampir 3 tahun adalah ke negara kita, baik itu regional maupun nasional. Nah, di sini kita memandang bahwasanya secara objektif dalam menilai perekonomian global terhadap Indonesia, kita harus mengantisipasi bagaimana kita dapat memberikan masukan ataupun saran kepada pihak yang terkait, yaitu pemerintah maupun pelaku ekonomi, bahwasanya memang ini sudah kenyataan bahwasanya geopolitik dunia global itu mempengaruhi perekonomian dunia, juga termasuk nasional maupun di regional atau di daerah kita, khususnya di Sumatera Selatan. Gitu, Mas. Iya. Oh, jadi ini pengaruh dari geopolitik tentunya, Pak ya. Tuh. Terus sebaiknya apa yang kita lakukan? Tentu saja ini menyangkut masyarakat menengah ke bawah katakanlah, untuk menghadapi situasi perekonomian yang sulit seperti ini, Pak Darmin. Oke, baik. Pemerintah dengan 2 programnya, perbaikan sektor real dan perbaikan UMKM, itu sudah menjadi canangan pemerintah pusat. Akan tetapi kita yang pelaku di daerah ini, ya kita harus mengikuti apa yang setelah diarahkan. Artinya UMKM ini salah satu kunci untuk mengantisipasi efek daripada ekonomi yang sedang murat-marit, khususnya global ekonomi ini, Mas. Jadi pemerintah melalui program UMKM dan program sektorilnya itu memacu bagaimana sektor ini nantinya dapat meng-backup atau mengembalikan. Karena kita tahu sebelumnya banyak perusahaan-perusahaan tutup akibat daripada geopolitik yang sedang terjadi ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita untuk saat ini pemerintah sudah mencanangkan perbaikan di sektor UMKM dan sektor real, baik itu di pusat maupun di daerah. Artinya memang pemerintah sudah benar-benar untuk mengangkat permasalahan ini dalam hal pengurangan pengangguran. Saya rasa seperti itu. Itu ya. Jadi alangkah baiknya sekarang ini memang pemerintah lebih memperhatikan lagi sektor informal ya.
Betul. Khususnya dalam hal ini adalah UMKM. Betul. Di mana sektor informal maupun UMKM ini hampir menguasai sekitar, di data itu ada sekitar 40 juta Pengusaha kecil menengah. Ini sangat luar biasa. Nah, langkah-langkah ini memang harus dilakukan ya, Iya, betul. oleh pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah masing-masing, provinsi, kabupaten maupun kota, gitu ya. Betul. Ya, kira-kira Pak, bagi masyarakat ini seperti apa panduan agar mereka ini bisa terjun menjadi UMKM? Baik, saya rasa bagi generasi muda, apalagi yang masih dalam pendidikan, itu kan sering dipacu oleh baik dosen maupun ada program-program di perkuliahannya itu untuk salah satu peluang untuk meningkatkan atau pendapatan atau untuk menopang masa depan generasi muda ke depan ini adalah dengan cara menghidupkan UMKM. Dan itu pemerintah sudah mencanangkan program tersebut dan tinggal bagaimana implementasinya, ya, pemuda-pemuda ini dengan gigih dan sungguh-sungguh, jangan hanya memikirkan setelah kuliah atau sekolah mau menjadi pegawai negeri. Nah, itu yang banyak itu masih menunggu pendaftaran jadi pegawai. Iya. Ini harus diubah pola itu. Jadi pola yang entrepreneurship itu memang sekarang ini kan lagi dikembangkan dan digagas terus oleh pemerintah kan. Jadi memang sudah selayaknya bagi generasi muda sekarang ini harus berpikir maju, Mas. Jangan berharap kita bisa jadi pegawai negeri. Iya. Kalau bisa kita harus menciptakan peluang-peluang baru melalui UMKM, lapangan kerja. Karena pernah terjadi, Mas, ini ada cerita bahwasanya ada pedagang UMKM bekerja di suatu perusahaan dengan gaji yang lumayan sekitar 5 sampai 10 juta. Tetapi dia semenjak membuka usaha di pinggir jalan, Mas, hasilnya lebih dari itu, Mas. Hasilnya lebih dari itu. Karena UMKM ini menjanjikan buat kehidupan dan untuk masa depan generasi ataupun keluarga dan kehidupan dia di masa yang akan datang. Iya, betul. Nah, jarang saya sering ngobrol juga dengan ojol maupun pedagang kaki lima. Rata-rata pendidikan mereka juga ada yang S1 bahkan di Pak Darwin. Betul, Mas. Betul. Jadi mereka memulai dengan kemandirian sebagai pengusaha-pengusaha kecil gitu kan. Betul. Jadi tidak hanya mengandalkan bagaimana menjadi lepas sekolah dan lain sebagainya, harus berubah. Pak Darmin, satu hal lagi yang menjadi fenomena di bidang ekonomi ini, yakni melonjaknya harga emas. Menurut Pak Darmin, kira-kira lonjakan harga emas ini akan stabil atau dia fluktuatif? Atau seperti apa ini Pak Darmin? Oke, baik. Melonjaknya harga emas ini tidak terlepas, tadi sudah saya sampaikan, akibat geoekonomi, geopolitik, atau terjadinya permasalahan tingkat dunia. Khususnya sekarang ini kan perang Rusia-Ukraina kan, ditambah lagi akibat dari COVID-19 yang berkepanjangan. Sekarang ini walaupun kelihatannya sudah hilang, tapi masih ada. Flu itu masih ada. Dan itu tidak bisa kita naibkan ya. Karena masih ada. Nah, itu perlu terobosan dalam menanggulangi COVID ini tadi. Ditambah lagi ada geopolitik baru, perang antara India dengan Pakistan. Itu semua membuat akibat terjadinya gonjang-ganjing ekonomi dunia. Nah, ini berakibat dengan dolar semakin naik tinggi, emas juga berpengaruh, terkoreksi. Nah, itu memang sudah lazim dalam bidang ekonomi, Mas ya. Di mana ada supply dan demand kan. Jadi kalau permintaan itu tinggi, supply-nya berkurang, akan terjadi kenaikan harga gitu.
Ini khususnya ibu-ibu rumah tangga ya. Kita Iya. lihat akhir-akhir ini, sebulan terakhir ini antrian panjang ini di Betul. toko-toko emas ini. Betul. Entah itu yang mau menjual, entah itu mau beli. Ini seperti apa ini saran Pak Darmin tentang melonjaknya harga emas ini? Apakah masyarakat itu jangan panik dulu atau seperti apa Pak Darmin? Karena emas ini saya kira hampir setiap rumah tangga itu ya boleh dikata sekitar 75% pasti memiliki emas ya. Betul. Bahkan ada juga rumah tangga yang percaya investasilah di emas. Betul. Seperti apa Pak Darmin? Oke, baik. Jadi memang cenderung masyarakat kita, masyarakat menengah ke atas ini kan, yang memang mempunyai modal ya, dia membaca kondisi dunia, Mas. Jadi kenapa kita lihat ramai toko-toko emas di mal-mal itu? Itu tadi pengamanan uangnya di emas lebih terjamin dibandingkan dengan dia menabung di bank atau investasi ke tempat lain. Tapi kalau di emas ini seburuk-buruknya turun, dia tidak merugikan. Itu menangnya emas. Makanya masyarakat kita nih menengah ke atas, gitu ya, yang punya modalnya ya, dia pasti pinter Mas, sudah tidak usah kita ajari, orang itu sudah tahu emas ini apa investasi paling aman, itu ya, paling aman karena itu tadi risikonya lebih kecil dibandingkan investasi yang lain, gitu. Jadi kenapa ibu-ibu berbondong-bondong itu tadi untuk mengamankan aset dia Mas, atau uang dia. Juga bukan hanya ibu-ibu Mas, korporasi pun itu banyak membeli emas sekarang dibandingkan dia investasi ke bank ya, bank atau ke bangun itu ya, investasi misalnya bangun usaha. Lebih baik dia investasi ke emas dulu sekarang ini Mas, karena itu tadi geopolitik ini belum stabil. Kalau dia menekat, nah itu habis saja Mas. Sebanyak apa pasti habis. Jadi oleh karenanya sudah benar masyarakat untuk menginvestasikan ke emas. Ke emas itu sudah benar ya. Sudah benar. Daripada investasi usaha yang belum pasti atau itu tadi ke bank juga kan pasti duitnya nyusut karena ada administrasi, ada bunga. Kemarin itu ada bank yang menawarkan bunga yang agak tinggi memang. Nah ini mungkin karena dia kesulitan untuk menarik uang masyarakat. Betul. Artinya di sini bank dengan trik-triknya bagaimana menarik nasabah di masyarakat itu dengan bunga. Nah tapi kan masyarakat kita ini kan mayoritas Islam Mas. Kadang berpikirnya ada yang ribah lah atau apalah ya. Nah, itu salah satu masyarakat kita ini masih taat itu. Jadi saya rasa bank itu ya memang trik dia. Tapi ya kita kembali lagi ke masyarakat. Saya rasa itu. Ya, ini kita coba ngopas fenomena-fenomena ekonomi, Pak Dr. Darmin ya. Fenomena yang lain, Pak Darmin, yang kita amati ini adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Karena perusahaan barangkali ada beberapa faktor, misalnya penghematan yang dilakukan untuk pemerintah. Ini juga sangat berdampak pada sektor swasta. Yang produksi mengurangi produksi, akhirnya berbuntut pada pengurangan karyawan. Nah, seperti apa ini mengantisipasinya paling tidak mengurangi jumlah PHK ini? Itu Pak Darmin. Oke, baik. Jadi gini, pemerintah sudah berusaha untuk mengurangi, jangan ada PHK, tapi itu tidak bisa dihindari Mas. Benar. Karena geopolitik tadi kembali ke perekonomian internasional ya, berimbas kepada negara kita Indonesia. Kita perhatikan saja ada lagi keputusan Amerika menaikkan pajak ya, atau pajak impor ya, 30% berita. Itu sangat menyulitkan sekali bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Karena bahan baku pasti harganya tinggi Mas. Sedangkan daya beli masyarakat semakin turun. Nah ini kendala ya kan. Ya dengan adanya
daya beli masyarakat turun, biaya operasional tinggi, otomatis perusahaan itu mengalami defisit keuangan juga, Mas. Defisit keuangan ya, sehingga berbuntut itu ya. Nah, jadi buntutnya PHK jalan satu ini yang harus semestinya ini butuh tangan pemerintah untuk agar membantu sehingga PHK ini tidak masif gitu ya. betul, Tidak massal. tidak masalah. Karena Ya. bagaimanapun memang ada prediksi kita ini akan mengalami yang namanya bonus demografi, Betul. di mana seusia produktif akan mengalami stuck ya, Betul. karena perekonomian atau paling tidak ini adalah butuh kerja keras pemerintah di bidang ekonomi, Pak Darwin. Iya, betul. Kira-kira seperti Jadi memang pemerintah juga harus jeli dengan keadaan sekarang ini dan cepat tanggap. Artinya jangan sampai terjadi PHK massal ya. Ya. Karena pengaruh tadi geopolitik tidak bisa kita lepaskan kan. Nah, di sini juga perusahaan-perusahaan juga kadang mengambil kesempatan Ya. dengan keadaan seperti ini untuk membebaskan karyawan dengan biaya murah. Ya. Iya kan? Ya, ya. Banyak kan terjadi, ini kesempatan. Nah, jadi juga minta regulasi dari pemerintah, Ya. tidak dipenuhi dia seperti itu kan. Ya. Nah, jadi ini kendalanya sudah sangat polemik. Ya. Tapi pemerintah itu tadi Mas, salah satu jalan untuk jangan sampai pengangguran ini bertambah, dia Benar. harus itu tadi buka program UMKM dan sektor real tadi. Sektor real tadi. Itu Nah, fokusnya ke kuncinya. situ, Pak Darwin. Iya, jadi ada yang keluar, ada yang Ya. masuk. Ya, artinya ada yang tidak berproduksi, ada yang berproduksi. Saya tadi Keseimbangan. tertarik dengan obrolan sebelum podcast ini berlangsung tentang karirnya Pak Darwin ini. Nah, barangkali bisa kawan-kawan muda Detik Sumsel ini bisa menginspirasi atau paling tidak mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan Pak Darmin Iya. sehingga bisa menjadi seorang doktor ekonomi. Bisa cerita sedikit Pak Darmin? Baik, aduh ini pengalaman ini Mas ya. Ya. Oke. Jadi memang kita ini ya boleh dikatakan dari nol ya Mas, Ya. berusaha. Ya dengan keteguhan hati ya dan tekad. Ya. Nah, ini juga kita arahkan kepada generasi muda, Ya. Gen Z sekarang ini, biar menjadi contoh Ya. ya, bahwasanya kita ini kalau mau sukses harus bekerja getol Mas, artinya keras, benar-benar kerja Ya. keras dan kejar pendidikanmu sampai kamu mencapai kepuasan Ya. ya. Kalau kita belum apa-apa sudah menyerah, nah ini dikatakan oleh masyarakat banyak bahwasanya akan terjadi stuck Ya. generasi yang produktif. Benar. Jadi bagi diri saya untuk memacu generasi muda yang akan datang atau Gen Z ini, kerjakan apa yang kita inginkan, ya cita-cita yang kita harapkan di masa yang akan datang itu kita kejar. Berusaha dan berdoa Mas, itu yang penting. Berusaha dan berdoa. Iya, jadi ora ilabora itu, itu Ya. sudah terkenal Mas ya. Ya. Jadi berdoa, bekerja, tekun, bulat, Ya. insya Allah ada jalan menuju Roma Mas. Wah. Saya rasa seperti itu. Itulah tadi inspirasi dari Dr. Darwin Bujang. Saya kira ini sangat cocok dengan situasi ekonomi sekarang ini, sehingga generasi muda jangan mager lah ya, malas dan lain sebagainya. Apa yang menjadi jalan dari Dr. Darwin tadi, bekerja sangat keras untuk mencapai tujuan dan jangan puas dahulu. Saya pikir itu obrolan sore ini. Pak Darwin, terima kasih nih. Baik, di sela-sela kesibukannya menyempatkan waktu ke dapur Detik Sumsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.